Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini di pagi yang cerah ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kasatpel, yaitu Pak Aib Rosidi yang akan menjelang Purna Bakti di tahun ini. Oke. Pak Aib, selamat pagi. Pagi, Pak Radian. Ya. Selamat pagi, Pak Yulianto. Saya Rahadian ditemani dengan Pak Yulianto akan berbincang-bincang dengan Pak Aib. Pak Aib, Pak Aib, saya mau nanya, Pak Aib waktu kerja di Dishub itu tahun berapa sih masuk ke Dishub itu? Kalau untuk saya masuk di sub mungkin kayak Pak Radian, Pak Yul ya, masih pada sekolah kali ya. Ya, karena saya 89 90 tuh udah mulai proses seleksi, maksudnya ikut daftaran untuk menjadi PNS Pemda DKI. Dan 91 saya mulai dapat SK TMT di 91. Ya, pertama saya waktu itu ditugaskan pertama jadi PNS di Dishub di dulu namanya Bina Program ya, mungkin kalau di program dulu ya. Kalau sekarang kesini-sini namanya Bangsis lah gitu. Dulu di Bina Program. Dan Gitu ya. Selanjutnya terus saya di pindah ke Jumenteng. Waktu itu saya masih di staf ya, staf. Itu di Ujung Menteng tahun berapa itu? Kalau saya tahu. PKB Ujung Menteng kan? 93-an lah. 93. Iya. Di staf TU. Ya, dengan sering berjalan ada penawaran untuk diklat PKB. Di PKB ya. Pak Subag, Pak Sadi Sutardi ya, itu ya menawarkan. Dulu basicnya apa? Saya SMA apa? SMA-nya apa? IPA. Kamu bisa tuh untuk ikut Sekolah pengujian. Nah, itu saya waktu itu ikut juga, tapi itu udah lama juga sih. Saya lagi pertama ikut pendidikan tuh kan 95 lah. Jadi 95. kalau zaman dulu itu kita mau ikut sekolah pengujian itu nggak langsung berangkat ke Tegal. Nah, kita harus dibekali dulu. Berarti sebelum berangkat untuk diklat itu dibekali dulu. Itu dibekalinya di dinas sampai di kantor kita di Menteng. masuk dulu waktu itu pendidikan di Astra. Kerjasama kita sama Astra ya, berarti ya. 1 bulan. Mungkin di situ namanya itu pra PKB kali ya. PKB. Jadi kayak istilahnya kita mendalami untuk belajar otomotif. Saya di sana pelajaran-pelajarannya itu pelajaran bongkar mesin. Iya. Bongkar pasang mesin lah. Toyota di TAM. Toyota Astra. Di TAM TAM. Toyota Astra. Setelah lulus dari situ baru kita bisa mengikuti diklat PKB di Tegal tuh. Untuk pertama-tama tuh ada di Tegal aja itu ya. Di Tegal. Dan dulu juga namanya masih Tranjaya ya. Iya, Tranjaya iya. Terus ini Pak Aib, setelah udah di sekolah di Tegal, nah Pak Aib langsung masuk ke pengujian mana itu pertama kali? Yang waktu itu sih saya belum langsung ke penguji. Waktu itu saya namanya di
binpas lah kalau dulu fasilitas ya. Kalau mungkin ya sekarang mah seksi sarana kali ya. Jadi gitu. dulu itu namanya PKB itu 5 wilayah itu satu. Jadi dipimpin oleh kepala pusat pengujian. Iya, iya. Saya di waktu itu di bagian sarananya. Setelah berapa lama tugas di operasional di namanya binpas itu, saya baru Ditempatin di PKB-nya tahun berapa tuh? dipimpin PKB kira-kira 9 berapa ya? Lama juga sih, 95 atau 97? lebih. Oh lebih. Nah itu pertama kali di PKB mana? Pak? Di Ujung Menteng. Ujung Menteng. Jadi zaman dulu itu namanya pengujian itu cuman ada dua, pengujian mobil barang, pengujian mobil bis penumpang. Oh awal-awalnya dulu gitu ya. Jadi pengujian itu dulu untuk mobil barang di Ujung Menteng. Oh mobil barang Ujung Untuk Menteng. bis penumpang di Pulau Gadung. Penumpang Pulau Gadung. Mobil penumpang tuh kayak Mikrolet, bagian yang begitulah. Berarti ini Pak Aib, saya nanya nih, kalau dulu berarti di DKI ini cuma 2 pengujian aja yang ada. Pulau Gadung sama Ujung Menteng. Barang Ujung Menteng, kalau penumpang di Pulau Gadung. Ya dari itu karena kita istilahnya di Pemda DKI itu kendaraan begitu banyak, terus juga membuat kemacetan dari istilahnya dari pengujian, dari antrian. Iya. Akhirnya dibangun tuh pengujian Cilincing. Ya. Nah itu kira-kira Cilincing, terus selanjutnya ada ikut serta swasta, PT Nakia dan PT Sawu. ya itu kira-kira Pak Aib di penguji itu sampai sekarang itu udah berapa tahun itu? Kalau untuk di pengujian mungkin dari tahun Ya mungkin ada 10 tahun atau 20 tahun. kalau untuk 10 tahun 20 tahun lebih. Oh lebih. Oh berarti udah senior banget. Tapi emang saya tugas di pengujian itu enggak selalu terus-terusan di situ. Saya ngalamin juga istilahnya tugas di karoseri. Oh iya. Itunya perbengkelan ya. Ya betul. Iya. Terus saya ngalamin juga tugas di Transjakarta Busway. Oh di busway pernah juga. Saya di busway ya. Betul. Berarti Pak Aib udah pengalaman lah. Iya, udah di rolling sana sini ya. Nah terus Pak Aib masuk ke UP PKB Jagakarsa itu awalnya gimana sih? Kok bisa ke PKB Jagakarsa gitu? Coba saya pengen. Untuk di PKB Jagakarsa, saya mungkin karena udah lama juga jadi penyelia ya mungkin senior juga. Nah, waktu itu saya masih tugas di PKB Cilincing sebagai penyelia. Akhir saya mendapat SK, saya lihat SK sebagai Kasatpol UP PKB Jagakarsa. Oh dulu dari Cilincing Pak Aib peneretangan penyelia ya. Iya penyelia. Kan di Cilincing itu penataan penyelia itu harus yang kompetensi tingkat 5 ya. Karena di sana kan yang diuji itu kendaraan khusus, kendaraan besar lah. Itu kira-kira Pak Aib tahu nggak dari peneretangan itu tiba-tiba ada SK ke Jagakarsa, berarti kan Pak Aib naik ya berarti ya. Kalau dari peneretangan atau penyelia ya, kalau di sini jadi Kasatpol ya. Kalau sebutan itu tahu nggak ada dengar Pak Aib dapat SK nih ke Jagakarsa tapi sebelumnya naik gitu. Untuk cerita masalah dapat SK sih saya kagak tahu. Saya tadinya mau dipromosiin sebagai Kasatpol karena saya kan di sana juga konsentrasi ke di sana di Cilincing ya. Kan kita namanya penyelia itu tugas kita itu bukan hanya kita
istilahnya apa? eh, Apa tuh? Istilahnya melihat apa hasil daripada kendaraan ya. Jadi penyelia itu tugasnya sebetulnya harus kita bisa melihat bahwa kendaraan itu udah layak gak nih untuk dilepas, untuk dikeluarkan ya, hasil pokoknya ujinya, disortir ya. lah kira-kira layak apa tidak. Betul. Jadi namanya penyelia itu tugasnya emang quality control. Jadi quality control daripada hasil yang kendaraan-kendaraan yang sudah diuji, mengikuti tahapan-tahapan penguji dari pendaftaran, identifikasi sampai ke pemeriksaan teknis. Itu semuanya kalau udah dilajur ada pemeriksaannya harus dengan teknis ya. Nah, ini satu lagi Pak Aib, itu tadi kita bicara masalah teknis kendaraan. Nah, dulu Pak Aib kan pindah ke Jagakarsa. Yang saya dengar kan Jagakarsa dulu kan ibaratnya apa ya, mati suri ya. Nah, itu pas pindah kemari yang dikerjain apa sih? Apa itu? Coba. Emang saya waktu pertama masuk ke area wilayah Jakarta gitu, saya masuk, pas saya lihat ini kok ini apa? Ya istilahnya kesannya apa gimana gitu. Jadi dari apa lingkungan juga kan masih banyak pohon gitu ya. Masih istilahnya banyak apa alang-alang lah ya. Ini yang mesti kita kerjakan itu, karena dari istilahnya nggak pernah dipakai, sekarang untuk mau dioperasikan lagi ya. Jadi perlahan itu juga kan kita sambil menunggu anggaran. Waktu itu kan kita ada COVID juga ya. Jadi kita bangun itu nggak waktu itulah kebangun juga, jadi bertahap gitu. Yang penting kita mengejar bahwa PKB Jakarta bisa dioperasikan kembali gitu ya. Nah, terus ini pertama kita buka kan baru 2 lajur tuh waktu itu. 2 lajur. Nah, gini Pak Aib, dulu waktu ini belum beroperasi, terus kerjanya apaan aja sih di sini? Ya kalau untuk kerja sehari-hari sih ya, untuk yang minta lain ya mungkin kita beres-beres ruangan, terus apa yang lahan-lahan itu yang banyak-banyak alang-alang tuh, pohon-pohon yang tinggi juga ditebang-tebangin ya. Sambil berjalan itu tetap kita masuk ke Jagakarsa untuk bersih-bersih. Iya, terus sambil kita menyusun anggaran pembangunan juga gitu ya, karena ini supaya segera dioperasikan gitu ya. Iya. Sampai waktu itu pelaksanaan pembangunan sampai berjalan untuk dioperasikan dan dibuka kembali tahun 2022. Oh, 2022 ya. Sementara waktu itu kita menjalankan dulu 2 lajur uji. Sering berjalan, kita berlanjut terus sampai sekarang sudah 5 lajur uji sudah teroperasikan. Nah, iya nih Pak Aib, saya juga kan mau Pak Aib lagi kan di sini nih. Waktu dulu kita pernah ketemu di Ujung Menteng ya, 2013. Nah, saya masuk sini juga 2021 kalau nggak salah ya. Itu masih berantakan lah. Saya ingat waktu itu saya pernah ngobrol sama Pak Aib karena kita tidak ada kerjanya hanya bersih-bersih, benar kata tadi Pak Aib. Nah, terus ini Pak Aib, selama Pak Aib
di sini itu suka dukanya apa tuh? Oh tuh Yang waktu belum dibuka ya, belum dibuka ya. Heeh. ya, kalau belum cerita, belum dibuka, belum dioperasikan, Hmm. ya sebetulnya ya senang-senang aja sih. Oh, Karena enjoy kita- aja ya, ya, ikutin karena aja ya. kita sama-sama ya, Iya, istilahnya iya, iya, sama-sama iya. dalam kita lagi merintis, membangun ya gitu. Kita bareng-bareng lah itu sampai gimana nih Jakarta itu bisa dioperasikan kembali gitu ya. Ya kita bahu membahu lah untuk Iya, iya. Oke. itu. Nah, terus ini kan sudah dibuka nih Pak Aib ya. Ya, saya juga sudah menikmati lah. Mobil juga udah mulai agak lumayan, banyak yang tadinya dia pada ngekir di tempat lain sekarang ke tempat kita. Nah, mungkin pertanyaan saya hanya baru itu aja. Mungkin Mas Yul mau tanyakan tentang Pak Aib, silakan. Terima kasih Pak Radian. Itu mendengar tadi lika-liku perjalanan Pak Aib itu ternyata luar biasa. Patut kita contoh bahwa setiap pekerjaan itu harus kita jalani, nikmati dan syukuri. Ya nggak Pak Aib? Betul ya. Kalau kita jalani, kita ini, insya Allah semua berjalan lancar. Pengalaman Pak Aib yang begitu luar biasa menjadi motivasi buat kita Pak Radian untuk ke depan bagaimana caranya meningkatkan kinerja pelayanan. Di situ dari pertama Jakarta buka ibarat bayi itu kita belajar merangkap jalan itu, alhamdulillah sekarang sudah terlaksana semua itu ya. Pak Aib sudah membimbing kita, Iya. mengarahkan kita. Sementara Pak Aib sebentar lagi akan masa purna bakti. Siul, ya. Dan saya terima kasih kepada Pak Aib sudah membimbing kami. Dan Pak Aib apabila sudah purna bakti, jangan putus silaturahmi Pak. Iya, insya Allah. Ya, kita butuh bimbingan seorang seperti Pak Aib, orang yang ikhlas, ya kan? Ikhlas selalu mengarahkan, hingga buat pembelajaran buat kita. Bahwa kita ini pelayan, Iya, pelayan masyarakat, harus melayani, bukan dilayani. betul. Alhamdulillah, sekarang masyarakat sudah tahu bahwa Jagakarsa sudah mulai buka kembali. Jadi harus kita berikan pelayanan yang maksimal. Saya rasa itu Pak Aib, terima kasih arahannya selalu. Saya Pak Radian, jadi pengalaman nih sama Pak Aib. Alhamdulillah sekarang ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya beliau. Siap Pak Yul. Yang penting yaitu tadi Pak Aib pesannya, sabar dan ikhlas ya Pak. Ya emang kita namanya tugas itu ya sebagai pelayan ya istilahnya kita bukan kita minta dilayani dia Betul. ya, kita walaupun dimaki-maki dia apa-apa sama istilahnya yang Konsumen yang wajib ya, puji. ya kita ya aja gitu Iya, Ya itu tadi. ya mungkin kedepannya ya untuk teman-teman kita ya dijagalah merupakan istilahnya siap. satu komando Siap, kita Pak. dalam tugas ini ya. Istilahnya kalau dari pimpinan kita mengarahkan begini ya semua di bawah harus mengikuti ya. Nggak ada istilahnya di bawah yang satu begini yang satu begini Ya. pokoknya kita udah satu Satu suara satu dan komando A A B B gitu ya. ya secara perlahan kita berjalan terus dan berkembang ya kita misalnya bangun terus mungkin ke depan harapan untuk PKB Jakarta kita
menuju ke arah WBK. BK dan WBBM ya. WBK, WBBM ya, karena itu merupakan program wajib yang harus dilaksanakan di unit pelayanan di unit pelayanan di masing-masing UPPKB ya. Ya, walaupun kita istilahnya paling belakang ya kita harus tetap itu harus Ya walaupun kita dilaksanakan. iya baru motivasi. mulai, tetap kita harus bisa menyamakan seperti PKB lain. Ya kan kalau WBK WBBM itu ya semuanya dari kita ya, untuk Mungkin Pak Yul ada yang menanyakan lagi? Ya itu aja sih. Saya cuman Pak Aib selama ini didik anak-anaknya ya kan. Ada yang bandel, ada yang iya. nurut. Iya, Begitu kalau sabarnya Pak Aib. iya, saya kalau Ya, banyak ngadepin mereka itu ya ini dengan istilahnya komunikasi lah, istilahnya nggak ada istilahnya sampai di keras kasih itu gimana Iya. cari solusi gitu ya. Ya istilahnya kalau namanya membina itu kan ya kalau masih bisa dibina ya kita bina gitu. Diarahkan ya. Ya diarahkan ya dengan istilahnya kita pendekatan lah. Iya. Rangkul ya. Oh dirangkul, ya harus istilahnya ditunjuk-tunjuk lah. Iya, iya. Jadi orang juga yang istilahnya diinin jadi stres juga. Perasaan kerjaan dia udah benar kalau masih ini aja ya. Salah aja ya. Iya, kita perlahan-lahan aja dia. Ya tujuannya kita untuk peningkatan ya ke arah yang kita tuju. Mungkin itu dulu. Itu aja. Kali ada yang lain? Ya, jadi gini, Pak Aib. Ya, saya juga terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman Jakarta, saya dengan Pak Wiyato. Insya Allah untuk UPPKB Jakarta, saya akan lanjutkan dengan Pak Wiyato dan juga teman-teman. Iya. Ya, apa yang sudah baik dari Pak Aib, ya kita lanjutkan. Iya, Betul, Pak Aib. baik ya. Ya, saya juga tingkatkan. saya juga minta doanya sama Pak Aib untuk kedepannya mudah-mudahan UPPKB Jakarta kita ini akan mendapat gelar WBK dan WBBM. Tuh. Dengan PKB lain ya. Ya, insya Allah kita sejajar lah dengan PKB lain. Sejajar ya. Ya. Terus ini Pak Aib, kira-kira setelah pensiun ini ada ancang-ancang apa gitu, entah usaha apa atau apa gitu. Ya kalau saya untuk kedepannya pensiun ya mungkin ya kalau pensiun itu kan istilahnya Istirahat lah. istirahat ya Istirahat. dulu lah gitu ya. Ya. Kalau untuk ke depan nanti ada istilahnya masih ngebutuhin istilahnya ilmu tenaga saya ya, ya saya siap aja gitu ya. Ya makanya gini Pak Aib, nanti walaupun nanti Pak Aib sudah pensiun, tetap silaturahmi ke kita, Insya Allah, tetap kontak-kontak, dan kita semua diberi kesehatan ya. Amin, amin, amin. Oke, udah itu aja Pak Aib ya. Saya juga terima kasih. Salam sama ibu, sama istri Pak Aib dan juga anak-anak Pak Aib. Saya juga kan sudah kenal sama istri sama keluarga Pak Aib ya. Ya, saya juga terima kasih. Oke, Pak Aib. Oke, terima Ya. kasih Pak Radian. Sama-sama Pak Aib. Pokoknya Ya. kita kompak. Ayo. Kompak selalu untuk Jakarta.
Tajam juga nih, diri. Set, awas Bil, jangan duduk baik di situ. Iya. Kelihatan bengong-bengong aja, ada apa sih? Enggak tajam nih. Buset, awas ini tajam lu kena ginian nih bisa meriang. Kena bisa meriang. Banteng lu badan gua. Untung gua nggak berasa gua 3 tahun di Banten. Ngapain lu 3 tahun di Banten? Nyemir. Biasa lagi tahu gini. Iya. Bukan mau selebrasi bola. Lu. Ada apa ente ngeliatin kandang, aneh lihat ente Ini. bengong-bengong ini. Ada apa sih? Biasa Bang Ijo lagi pengen menyendiri aja gitu. Kepikiran juga kan Bapak Kasatpel nih mau pensiun, purna bakti. Oh Gitu loh. iya bener. Gue udah dengar tuh Bil kabarnya. Terus tahu Udah tahu gue sama teman-temannya walaupun simpang siur gitu ya. sedih banget sih Pasti, ditinggal sama Bapak Kasatpel ya. pasti. Kita Maksudnya juga dengan dari- karakter yang baik gitu ya kan. Betul. Nah ini kan lu lebih lama ya, maksudnya lebih dulu lah. Lebih Ya dulu kan? apa nih? Lebih dulu ya. Anu, Nah, kita lebih semua dulu di sama sini gitu ya kan. Nah, bukan masalah lama atau barunya. Menurut lu kesan dan pesannya apa sih? Kalau buat bapak tuh, mungkin kan lu lebih lama, lebih tahu bapak. Untuk Bapak Kasatpel, Iya. subhanallah kita kalau ngomongin beliau gitu ya. Gimana? Kalau nanya kesan dan pesannya di sini karena waktunya nggak sebentar Bil bareng beliau. Banyak banget itu. Banyak ya. Banyak banget momen-momen bareng beliau. Apa Banyak itu? kesan. Ada nggak kira-kira nih? Yang lu ingat tadi? Banyak Bil. Banyak Kalau ya? itu, iya. Dia saking banyak nggak bisa disebutin itu ya. Nah, itu dia. Ini aneh sampai kepikiran. Kira-kira apa ya momen-momen yang paling susah dilupain bareng beliau tuh karena Terlalu banyak dia gitu. terlalu banyak. Dia orangnya ceria, Iya. Dia juga dekat sama yang bawah dia. deket dan sama orang-orang lapangan lah bisa dibilang Iya, gitu betul. lah ya. Contohnya Deket kayak kita banget. aja ini. Kayak kita ya. Saya security dan Nabil juga dari teman-teman cleaning service Iya, juga. Beliau pendekatannya juga bagus. Bagus ya. Nggak kaku, canda, tawa, Bercandanya ya? canda. Iya tuh namanya. yang susah, maksudnya yang susah dicari lah. Dari seorang Kasatpel lah. Kasatpel. Ya kan yang pokoknya yang dekat gitu, yang mau diajak bercanda. Bener Ya. banget itu, bener. Sedih. Jadi lu kepikiran gitu-gitu. Iyalah, pikiran lah. Lah emang sampai kayak begitunya, kira-kira lu juga ada kagak nih Bil kesan dan pesannya Ada Din. untuk Bapak Kasatpel? Oh, pasti mah ada ya. Kan Momen-momen tiap sore kan gitu ya. kita nemenin bapak gitu ya, nyanyi gitu. Oke. Wah, banyak. Itu Nggak di lihat itu. Bang Lu Ijo tau yang kan di Inden itu iya, bareng ya kan di bareng Inden ya kan. Bapak Ayul, Bapak Ah, ah. Dian semua banyak Iya, lain gitu kalau kita lagi nyanyi kan. istirahat, betul. Selepas pulang kantor. Betul, kerja betul, tuh, betul, jam ya kan? santai, betul. Iya jam santai tuh nyanyi tuh. Gue inget banget nih lah, pokoknya lagu favorit itu Demi Kau dan Si Buah Hati. Demi kau dan si buah hati. Wah, lagu legend banget itu. Terpaksa aku harus begini. Bener banget itu, gue sering banget denger itu Bapak Kasatpel tuh. Itu Bapak dia. Kasatpel pasti sering Nyanyi banget nih begitu mulu ya kan, begitu udah gitu. Nadanya kemana? Suaranya duluan. Iya, salah bukan main lu. Lu hati-hati ntar kalau orang nggak denger jadi kagak enak. Iya, bener. Lu pelan-pelan aja kita. Kami juga mau pensiun itu, gitu. tapi itu sebuah momen Bil. Iya, itu mah momen. Momen yang nggak. Ya, mohon maaf jarang-jarang, ini Din. Kalau misalnya ada Pak Ibu kita minta maaf ya. Maaf ya Iya. Pak ya. Mohon maaf Bukan Pak kita ya. apa-apa jangan. Aduh, udah luar biasa. Itu momen itu. yang nggak bisa Benar. dilupain sama beliau ya. Iya. Yang nggak bisa dilupain sama kita lah ya kan. Betul, Dekat-dekat ke anak-anak juga ya. Betul. Beliau juga perhatiannya juga. Perhatiannya juga luar nih. biasa. Memperhatikan lah Din lah ya kan. Memperhatikan. Luar biasa beliau. Kayak Nabil udah makan belum? Gitu pasti kan lu juga Betul, gitu ya sama, kan. sama. Ditawarin kan. Sama. Sebelum Luar dia biasa. pulang tuh. Benar. Pada makan belum kalian gitu ya. Benar. Tawarin, Perhatiannya kasih. pada anak-anak luar biasa. Iya kan. Benar. Lagi kan kemarin baru ulang tahunnya bapak tuh ya kan. Bener.
Makan nasi kebuli, Din. Cakep banget tuh yang kebuli nanti. Ya, daging kambing apa itu ya? Set diaduk gitu. Kita dibawain Iya. Bil ke depan. Dibawain. Ini kita bareng makan bareng. sama Segambreng, teman-teman. Din. Segambreng. Wah, nampak. Ala-ala Arab gitu. Kita udah cocok kali ya, jadi orang Arab kali ya. Iya bukan main. Makan kebuli, sambal, acar, sama daging kambing ya kan? Cocok gitu, Din. Wah, abis makan kita nyetor tunai ke toilet nih, Bang. Ya salah bukan main. Nabung gitu. Waduh, baru masuk udah keluar, Din. Sambalnya pedas banget, Din. Ya emang itu. Ya kan? Tapi luar biasa lah. Iya. Mantep itu. Emang kayak gitu. Alhamdulillah sih, Din. Beliau sekarang udah mau lepas gitu. Maksudnya udah nggak ada beban lagi lah. Ya kan? Benar. Yang dipikirin sama dia. Benar. Ya. Semoga aja sukses selalu. Nah itu pesan lu ya. Pesan Ya, lu ya, pesan lu. nah. Pesan lu untuk Bapak Kasatpel apa? Coba gue boleh tanya nggak? Semoga Bapak Kasatpel sukses selalu, ya kan, sehat, Betul Bil, sehat. rezekinya lancar, Rezeki lancar. dijauhin dari bahaya lah pokoknya lah. Benar. Itu sih Benar. pesan gua. Kalau pesan buat Bapak Kasatpel dari Bang Ijo apa? Wah, kalau pesan saya kepada beliau, ya mungkin ada sedikit samanya nih sama Bang Nabil. Pasti. Ya, karena Kita mendoakan yang baik-baik ya. mendoakan yang baik-baik, butuh kesehatan dari Nah. dia juga, Betul. rezeki yang lancar. Nah. Kita doakan yang baik-baik dan pesannya juga satu, semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin, itu mah. Ya. Semoga nggak lupa sama kita ya. Sama nggak lupa makannya. Betul loh. Dijaga. Iya. Sering banget baik kalau Makan. kadang-kadang orangnya ngeyel. Heeh. Karena aneh Bil di Iya. depan. Sering juga kalau misalnya ada istrinya gitu. Ada istrinya. Abang, Hah? dong bilangin bapak. Ada cerita itu. Nah, ini balik lagi Gimana? Balik lagi. Gimana? Ada pernah ada cerita. Waktu aneh dari depan Iya, jaga gimana tuh? posisi malam. Kebetulan beliau ada sidak nih. Iya, datang sidak deh. Iya, istrinya. Sama istrinya berdua. Bukan sidak, maksudnya istrinya jemput, dia mau pulang kerja. Nah kebetulan di situ di depan ada tukang kacang, Bil. Ada tukang kacang. Lu tahu sendiri kan Pak, kalau udah makan kacang, Iya. penyakit. Kagak bisa diem. Itu dia. Kan kita kalau makan kacang kan nggak bisa diem dulu. Iya, nggak mau ngunyah berhenti. mulu, iya. Ngunyah mulu. Nggak tahu itu makanan kesukaan, Iya. tapi bikin penyakitnya kambuh. Itu dia tuh momen saya sampai ditegur sama istrinya. Sama Kagak enak ditegur? sama saya. Iya. Gimana ngomongnya? Kagak tahu ya. Ternyata Pak Aib mau. Sampai kita kejar-kejarin tukang. Kita beliin di depan makan barang. Amu Bil. Itu. Terus bini Pesan yang saya belum paling datang ingat loh. gitu. Itu pas makan Bininya belum tahu. Belum. Istrinya lagi mampir nih ke warung sebelah ya kan. Sat. Maret. Waduh, Nah. jadi gue. Set. Maret, Ah. dia mampir, balik lagi. Oh, jadi bapak seperti itu ya? Di rumah mau bilangnya enggak, pantesan kalau pulang asal pulang bilang penyakit kambuh. Ternyata ini langsung dia alih Merawat ya? sama istrinya. Kan masih agak enak juga gitu. Iya, betul. Waduh, dibilangin dah tuh kita sama istrinya, abang ini kalau misalnya bapak makanya tuh nggak boleh kacang. Waduh ibu, mohon maaf. Saya bilang gitu, saya kagak tahu. Ini bapak sendiri yang minta. Lihat aja bu, ini beli 2 kantong nih kan kantong. Itu udah masuk berapa biji tuh? Wah, itu bener hitung karena kita sembari ngobrol. Bilang, Iya. Gitulah. Padahal sembari ngobrol ada teh hangat tuh sama kacang. Luar biasa itu, luar biasa. Itulah, itu kesan yang masih Ingat saya ya? ingat itu. Itu ya. Itu dia. Nah itu untuk salah satu pesan saya juga ke beliau. Itu dia. Jangan Harus jaga pola makan biar bapak tetap sehat dan jaya. pokoknya pipe doang deh yang top dah. Luar Yang lain biasa. beng-beng. Yang lain beng-beng. Wah, cocok tuh, Pak.